Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulpadli dari program studi Sosiologi Agama semester 4. Nah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat. Nah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja, adapun tugas yang diberikan oleh dosen yaitu terkait kita mahasiswa itu diberikan tugas untuk mencari isu. Nah, yang kemudian isu ini itu kita buat dalam bentuk video, yang kemudian video ini kita kirim di channel YouTube. Nah, langsung saja, adapun isu yang akan saya angkat yaitu terkait gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, yang tepatnya di Mamuju. Nah, kawan-kawan perlu ketahui bahwa gempa bumi yang terjadi di Mamuju itu terjadi pada pukul 12:32 waktu Indonesia Barat. Nah, gempa bumi ini juga terjadi pada hari Rabu pada tanggal 8 bulan Juni pada tahun 2022. Nah, kawan-kawan juga perlu ketahui bahwa gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat dan letaknya di Mamuju itu dengan magnitudo 5,8. Nah, Badan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dan BMKG mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat itu merupakan gempa bumi yang dangkal. Nah, Nah, gempa bumi ini itu terjadi karena adanya aktivitas sensus yang aktif di pantai barat Mamuju. Nah, pada saat ini kita ketahui bahwa gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat itu belum ada dampak yang terjadi, baik itu dampak kerusakan maupun dampak korban jiwa. Menurut Daryono, ia mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju, itu tidak berpotensi terjadinya tsunami, walaupun kita melihat bahwa gempa bumi yang terjadi di Mamuju ini itu dapat menguncang dengan guncangan yang sangat kencang. Akan tetapi Daryono mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi di Mamuju itu tidak berpotensi terjadinya tsunami. Namun warga itu warga harus selalu waspada. Kenapa? Karena mungkin saja terjadi gempa susulan. Karena itu masyarakat diberikan agar masyarakat itu selalu senantiasa berwaspada. Nah, ada beberapa tips agar kita itu mampu mengantisipasi dari gempa bumi. Nah, yang pertama itu sebelum terjadinya gempa. Nah, sebelum terjadinya gempa, yang kedua saat terjadi gempa, kemudian yang ketiga saat setelah gempa. Nah, tips ini itu dapat kita terapkan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu sebelum terjadinya gempa. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu kita harus mengetahui letak dari bangunan atau rumah kita. Apakah bangunan rumah kita itu berpotensi terkena gempa bumi atau tidak. Nah, kemudian yang kedua itu kita juga harus ketahui bahwa ketika kita
kita juga harus ketahui bahwa ketika terjadi gempa bumi itu kita harus mengetahui tempat yang memang tempat tersebut aman. Nah, kemudian yang kedua, kemudian yang selanjutnya, ketika terjadi gempa bumi kita harus menghubungi nomor telepon terkait masalah gempa bumi ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita juga harus, kemudian yang kedua saat terjadi gempa. Nah, saat terjadi gempa itu ketika kita berada di dalam bangunan, maka kita diharuskan untuk keluar dari bangunan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berada di luar bangunan, maka kita harus mencari tempat yang memang benar-benar aman. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita berada di pantai atau pesisir pantai, maka usahakan kita itu menghindari pantai tersebut, menghindari pantai agar menghindari yang kemudian terjadinya tsunami. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ketika kita berada di pegunungan, maka kita harus mengetahui tempat-tempat yang memang berpotensi terjadinya longsor, sekiranya begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah terjadinya gempa bumi. Nah, setelah terjadinya gempa bumi, kita harus periksa lingkungan kita, apakah lingkungan kita benar-benar sudah aman atau tidak. Kemudian yang kedua, kita harus selalu mencari informasi terkait gempa bumi ini. Kemudian yang selanjutnya, kita diharuskan jangan panik dan selalu senantiasa berdoa kepada Allah sebagai bentuk keamanan dan keselamatan kita bersama. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan terkait tugas yang diberikan oleh dosen ini, bahwa terkait masalah gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju. Nah, saya kira dengan ucapan Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.